makanya Nepos nggak usah pengen bikin adu domba ya. Adu domba lu nggak kena karena Doktif sama Niki baik-baik aja. Ada, nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah sama sekali. Dia berusaha untuk bikin ini Dok, kayak berita-berita seolah-olah Doktif tuh yang jahatin Niki. Padahal dia itu dalang dari semuanya. Aku udah ngomong ya guys. Betul. Aku udah bikin VT, dalang semuanya tuh Nepos. Iya. Doktif terbukti udah ketemu Niki baru kemarin dan udah ngobrol. Dan Niki juga udah gemes. Nggak ketemu melalui video call. Oh apa sorry, iya maksudnya ketemu video call, Iya, ketemuan video call. Nanti dipelintir itu. Masa senengannya mereka kan gitu nanti bujer-bujer. Ketemuan video Gitu. call Di maksudnya. video call, betul. Di situ ada penyidiknya juga. Ada penyidik. Bilang, ayo cepetan lah, lama kali kalian ini gitu loh. Itu udah jelas sama loh, satunya udah ditahan. Ini satunya kenapa masih lenggang kangkung. Nah itu Cepetan, karena sama, biar sama lah, sama semuanya sama gitu. Paham sih ada yang nanya, Dok bisa penjarain Kim? Nah gini ya guys ya. Jadi ini semua bisa banget. Kenapa? Karena mereka akan terkaitkan. Dokter pada saat ngelaporin si Nepos itu kan akan mengaitkan Kim Bel. Jadi akan Kim terkait gitu loh. Ya apalagi udah laporannya dokter juga udah naik sidik atas laporannya Nepos. Jadi kalau dua kali nanti dia nggak datang, ya wes berarti ya diseret. Itu ditunggu sama Nikita. Itu kapan Dok ya? Aku tuh benar-benar berdoa pagi siang malam loh Dok untuk kelancaran. Udah naik dia udah gampang insya Allah. Itu orang tersombong yang pernah minggu depan dokter diperiksa pada saat naik sidik, diperiksa lagi besok minggu depan. Minggu depan ya, oke. Minggu depan dokter yang diperiksa kan setelah naik sidik kan pelapor lagi yang diperiksa kan? Betul, pelaporannya lagi yang di iya, lagi, jadi dokter lagi sama saksi-saksi yang lain diperiksa. Berarti dia lagi kepusingan nih ya? Lah iya makanya semua lagi pusing, makanya semua tuh lagi pusing, mau SS lah. Makanya kan dokter bilang, kenapa kok Nepos kok nggak gabung lagi sama SS? Karena memang SS sudah ngelepeh Nepos. Itu nggak dibantah kan? Mana? Itu SS sudah pulang, bersatu nggak dia sama Nepos? Coba dokter tanya. Mana ada. Udah dilepeh Nepos itu udah dibuang. Udah. Ya, omongannya dokter itu bener semua. Semua itu fakta. Kan dia nantangin. Bukan dilepeh. Akhirnya dia bilang bukan bestie. Sekarang dia ngejilat, Mamski ngejilat dia pakai produknya SS. Yang ngejilat. Ya Allah, pakai make up. Iya, pakai eyeshadow gini. Aku tuh emang bukan bestie ya. Tapi aku pakai lu berusaha didengerin nama SS lu. SS udah ngelepek lu gitu, udah habis kan duitnya SS buat bayarin si Nepos, nggak ada hasilnya. Gila emang dasar bener-bener ya lintah banget ya. Lintah pokoknya dia mendekati semua yang dapat kasus, dia serap semua ya kan, nggak akan berhasil gitu. Nggak berhasil. Iya cuma ngabisin uang doang. Yang lain yang berkasus jangan mau lagi lihat buktinya zong. Kan dokter baik-baik aja kan komunikasi sama Niki. Coba Mamski coba ceritain tadi. Opo? Itu ada yang nanya baik-baik aja kan. Sama Niki tuh baik-baik aja, orang ngobrol sama Niki soal next sidik. Kemarin itu di situ ada penyidik, ada Niki, dia bilang Dok cepetan lah Dok. Iya makanya sabar, udah naik itu semua. Cuman ini sekarang dokter juga mau ngelaporin lagi, nambahin lagi produk-produknya DRG. Kata dia ada 6 kalau nggak salah yang overclaim itu juga nanti nyusul, bukti-buktinya nyusul lagi gitu. Kan kita pegang semua. Ini loh Say, karena produk yang ada di DRL itu sama dengan DRG, makanya ini ada kaitannya dengan NM ya, dengan Niki. Nah itu juga laporannya Doktif untuk Sinepos ya kan udah naik sidik, dan itu berkaitan semua, ada kaitannya ke si Kimbel ya kan, produk DRL dengan DRG itu berkaitan semua. Tungguin jadi, aja. Melebu siji ya melebu kabeh ngono lho. Iya betul. Iya kangen. Jadi kemarin tuh langsung kangen juga ini ngobrol gimana masyarakatnya. Kalau kan cuma doktif aja dan nggak bisa direcord kan nggak boleh. Karena di situ ada penyidik juga, jadi nggak boleh. Jadi kangen ini pasti masyarakat itu pasti kangen namanya nyablaknya mulutnya dia ini. Iya. Apalagi pada saat ngomongin Nepos, lucu banget tampangnya dia, kayak gedeg banget gitu loh. Ya Nepos. Si Aminiki tuh kayak gedeg banget sama si Nepos, lucu banget muka. Cepetan masukin sini. Udah nggak usah syarat aja, tunggu sampai syarat, nggak usah. Ini syarat aja itu, biarin aja katanya, biar ini dok. Si Aminiki udah nggak sabar tuh pengen masukin ke sini aja biar nanti aku bawa tuh hantam sama dia. Masa ngomong betul. Terus juga kan sampai diadu domba. Jadi si Nepos ini memang ngadu domba Doktif dengan Nikita dan dengan Dokter Oki gitu. Banget. Nah dibilang udah dilepeh tuh sama Dokter Oki, Doktif itu gitu. Kan orang memang kita kan sibuk. Kan maksudnya kan emang
maksudnya dilepas itu kayak gini. Akhirnya pada saat dia sudah Oki lagi live, ya kan? Dr. Oki lagi live nih. Udah akhirnya notif sapa terus lagi itu kirim paus. Langsung mereka ada Doktif, terima kasih. Kayak gitu sampai si Dr. Oki bilang, aduh semoga di ini ya Doktif ya dijauhin dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang ngasih domba, semua arahnya tuh ke si Nepos. Ini iya, Nepos ini bahaya, ini banget ular halusinasi banget. loh. Halusinasi. Terus ya itu. Halusinasi Dok, karena dia hobi banget kan live sendiri tuh, ngoceh sendiri. Nah jadi kalau kita lengah nih, misalnya kayak kita lagi ada kesibukan yang lain, kita nggak live 2-3 hari, waduh itu dia udah bikin berita, Doktif yang berantem lah, yang sama Dr. Oki dilepel lah, sama Niki ini ribut lah, yang udah jadi kayak seolah-olah tuh dia dapat kabar dari Niki, ngeri nggak? Padahal dia itu musuh bebuyutan, udah musuh bebuyutannya Niki gitu loh. Iya kan bisa kayak begitu kan diputar-putar sama ngeri. Putar-putar na'udzubillah min dzalik. Ya Allah. Udah gitu dia pakai kata-kata mandul. Nih Dok, kita tuh nggak perlu takut dan nggak perlu malu dengan kata mandul. Mandul itu keadaan biasa. Bener banget Doktif bilang, kalau kita hamil duluan atau kita ngerebut laki orang atau kita kan bahkan kemarin ada kasus sampai dia kena jutu dedol, nggak dikasih uang sama maknya, masa maknya dimutilasi? Itu, aduh Dok, aku bener-bener sampai bilang, loh tapi bisa-bisanya Nepos bilang lebih baik uang jutu dedol daripada jadi bujer. Udah kan, iya. Ya Allah, ini udah orang Nepos ya Allah bener-bener udah kayak baca juga ini orang ya Allah. Enggak, itu udah kebanyakan makan uang mereka. Non halal sih. Kalau udah makan uang non halal tuh masuk ke pembuluh darah itu loh. Jadi benar-benar setannya udah sampai dalam banget, susah banget itu keluar. Aku ngelihatnya udah kayak orang-orang yang ngeri banget. Aku ngelihatnya beneran asli. Jutu dedol udah gitu. Aku tahu lah dari iya kan. Bisa-bisanya dia ngomong, udah lebih baik ya uang jutu dedol daripada uang jadi bujer. Ya Allah, itu ada orang loh, anak muda, dia sampai mutilasi maknya gara-gara jutu dedol. Gitu dia bisa ngomong kayak begitu. Itu apa sih coba yang bela-belain Nepos tuh? Ya Allah, Doti sampai nggak habis pikir. Bisa ya kalian bela orang yang jelas banget membela jutu dedol loh. Sementara gimana efeknya jutu dedol itu ke masyarakat Indonesia gitu loh, begitu tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga. Ya kan, istrinya ditelantarkan gitu, anaknya nggak dinafkahi. Benar. Aduh ya Allah, gitu kok ya dinormalisasi, sampai bisa mulutnya berucap seperti itu. Iya, si Nepos itu. Dan itu dia bela juta dedol. Terus waktu yang kasusnya DRG lawan NM itu dia bilang nggak apa-apa dong kalau misalnya harga overprice yang katanya si Doktif overprice itu kan prinsip ekonomi juga boleh dong katanya gitu. Jualan yang semurah-murahnya modalnya. Padahal udah jelas Dr. Taruna bilang overclaim itu nipu, ya kan? Iya betul. Nah, kalau itu udah jelas loh diomongin, tapi ya masih aja ini gitu loh. Aduh, ya Allah, itulah dia tuh. Makanya aku ngelihat ini harusnya kebalik ya. Harusnya NM tuh yang di luar itu. Dia yang di dalam. Iya, seru sih. Kebalik. Sekarang Dokter tanya ke kalian ya netizen ya, nggak ada satupun lawyer yang berkualitas ya, yang bisa mengatakan itu pelaporan dari Nikita itu dihentikan kalau dia nggak pegang surat. Betul. Nggak ada lawyer yang berani kalau memang dia lawyer berkualitas. Sekarang kita tanyakan ke Anus, bisa-bisanya dia bilang penyidikannya dihentikan. Padahal di hari yang sama, penyidik Polda Metro Jaya sedang melakukan pemeriksaan atas laporannya Nikita Mirzani. Nah, itu kok bisa? Apakah itu dikatakan lawyer berkualitas gitu? Kan gerombolannya sih ular. Gerombolan gitu. Ular, bener. Gerombolan amnesia ya, tapi benar sebenarnya bukan amnesia Dok. Itulah triknya untuk bisa lolos dengan cara ya berbohong, putar balik omongan, itu playing victim. Emang nggak ada rasa malu ya pada saat ketahuan bohongnya tuh ketahuan gitu loh Mamski. Kita tuh kan kalau bohong itu kan gini, aduh ntar kalau ketahuan kan malu. Kan ada rasa begitu, bener nggak sih? Gak ada. Itu cara satu-satunya dan sebenarnya konyol. Jadi mengharapkan kelemahan wartawan, kelemahan netizen dalam mengikuti kronologis peristiwa itu. Mereka berharap ini udah pada lupa nih. Oh, gua kalau ngomong ini nih pasti ada aja nih yang nggak inget nih kayak gitu. Oke nih wartawan pada
ini semua nih pelongo depan gue ngomong aja deh itu dibatalkan. Kok mereka nggak ngerti mungkin gitu kali ya. Iya, toh mereka kan Makanya nggak tahu. kapan sih bisa ketemu sama Anus ini? Aduh, mbok ya kalau ketemu gitu tak kejer itu orang, tak kejer. Gue nggak sabar Diri kita, liatnya. aku pengen tak keruas. Heeh lo bener lo ngomong sembarangan aja gedabusan deh ini sekolah hukum loh. Kalau ngomong ndak mau ketemu apa Dokter pikir itu pada saat dulu di Mabes Polri pada saat gelar perkara kasusnya Bokir Iya, Bokir. ya. Itu bisa ketemu tapi ternyata bukan dia yang datang kan. Nggak berani. Pasti kalian nggak berani ngadepin Dokter. Dokter ini kan bukan Nggak sekolah hukum berani. tapi ngerti loh hukum. Sama. Kalian ini sekolah hukum tapi kok nggak ngerti. Makanya Dokter mau tanya, tahu nggak KUHP baru belajar nggak P19 2 kali itu SP3? Bilangin Ya, tuh klien kamu tuh Bokir tuh nggak ngerti. Katanya sekolah hukum tapi nggak ngerti. Jasanya beli juga kali itu kayak Suneo. Nah makanya Dok, banyak banget lagi yang bisa beli aja, Mau tak gila. gituin. Iya. Ada nanya tuh kenapa disebut Anus? Namanya Kenapa itu disebut Anus? namanya. Namanya emang Anus. Namanya itu memang Anus. Kok disebut Anus? Namanya memang Anus. Ya Gitu. betul, namanya Anu sayang. Namanya itu emang namanya. Ada yang ngomong nih Dok, hindari orang yang katanya Udah netral. dibilang apa nih? Udah yang orang deket itu yang benar-benar tulus aja. Kalau yang pengen dapetin sesuatu dia akan mental dengan sendirinya. Mental dengan sendirinya, Karena nggak akan tahan, nggak dapet apa-apa. Gitu betul. loh, nggak akan dapet apa-apa. Kak Sarah. Gitu. Oh, Akan alah. mental dengan sendirinya. Pokoknya ini namanya hukum alam ya Say. Jadi kalau kita nih masih satu vibrasi, punya misi visi sama, terus memang Ya. tulus aja, itu nempel terus. Kamu bisa lihat dari awal sampai ujung. Intinya tuh sebenarnya bukan karena kita berteman karena ada apa-apa, ada maunya, tapi sama-sama punya tujuan ini loh. Tujuannya tuh sama gitu. Kita mau edukasi lebih bagus ke konsumen, ke masyarakat pada umumnya, khususnya yang beli skincare, yang memakai produk-produk yang ada beredar nih di masyarakat. Kan Iya, dia Dok? nanya. Hmm. Ngobrol. Gitulah ceritanya. Lucu sih lucu Kang. Tapi alhamdulillah sih dia sehat kok ininya. Apa Sehat kan ya Niki ya? Sehat, Banyak yang alhamdulillah kangen, banyak yang nungguin Niki asli. Iya, bener. Karena Iya, selama dia nggak ada itu yang berkoar-koar dan cuap-cuap itu ya si Nepos. iya, Gila, berasa kayak di atas angin. Ya ampun Tuhan. Iya loh. Iya, berasa kayak di atas angin dan merasa menang karena sudah bisa seolah-olah kayak iya dia masuk berarti kan dia salah. Nggak juga. Apaan? Udah dikondisikan mah sama juga itu nggak apa namanya nggak murni ya. Sorry nggak murni. Iya.